Inilah demo unjuk rasa kepada Mas Gibran yang sungguh-sungguh membuktikan kemurnian niat yang baik untuk membangun negara ini. Kalau kemarin-kemarin dan sampai hari ini para kaum intelektual, kaum profesor yang sebagian mengatasnamakan kampusnya meskipun minim dihadiri oleh stakeholder, ya, saya sendiri cukup ragu dengan independensi para guru besar yang sudah menyatakan sikap. Tapi kali ini mahasiswa, saya betul-betul percaya. Mereka demo di depan kantor Mas Gibran di Solo menuntut penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, penegakan dan menjalankan undang-undang dengan baik. Saya yakin mahasiswa tidak akan mungkin yang seperti ini ditunggangi oleh nafsu politik. Dan endingnya, Mas Gibran sungguh luar biasa. Histeris. Mahasiswanya histeris. Malah ngajak foto Mas Gibran dengan gagah perkasa menjumpai masuk ke pusaran pendemo dan menyanyikan lagu kebangsaan, ya, padamu negeri. Inilah yang sesungguhnya yang memperhatikan keberlanjutan, perkembangan, kemajuan negara Indonesia. Setelah mereka mendapat jawaban dari Mas Gibran, menandatangani berupa surat yang diminta, mungkin isinya sebuah fakta integritas untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, menjalankan undang-undang dan konstitusi. Kita lihat histeris berfoto, luar biasa. Masyarakat, mahasiswa sangat mencintai Mas Gibran. Tidak seperti orasi-orasi yang dibuat oleh para kaum intelektual yang mengatasnamakan kampusnya meskipun minim bukti, minim data yang menunjukkan bahwa mereka mewakili sivitas akademika. Karena di beberapa konferensi, pernyataan sikap hanya dihadiri beberapa saja dari stakeholder. Ini yang betul-betul ribuan mahasiswa hadir di Solo, mungkin Solo Raya, seluruh universitas mungkin turun untuk meminta Mas Gibran tetap pada koridornya. Dan memang Mas Gibran, kita tahu prestasinya, jelas kita tahu track recordnya, jelas kita tahu sopan santunnya. Dan terbukti setelah ditemui ke pusaran pendemo, membubarkan diri dan berfoto selfie-selfie bersama. Ini baru kita boleh percaya mahasiswa itu murni, pure untuk memikirkan nasibnya ke depan. Mau seperti apa negara ini. Kalau para kaum intelektual kemarin, saya ragu itu independensinya. Cukup ragu. Saya juga dari kalangan dosen, tapi saya sendiri melihat tidak begitu yakin bahwa mereka mewakili rakyat, mewakili negara, mewakili bangsa ini. Mereka kaum intelektual seharusnya tahu berapa besar investasi yang sudah digelontorkan untuk negara ini, yang seharusnya itu dijalankan, dilanjutkan, dan dicari figur yang bisa melanjutkan. Itulah yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi, mencari figur yang bisa melanjutkan. Keberaniannya harus ada, kekuatannya harus ada, kecintaan masyarakat harus ada terhadapnya. Mau pintar pun, tapi kalau tidak dicintai masyarakat, no, tidak ada gunanya. Ya, jadi betul-betul Pak Jokowi melihat, menseleksi figur-figur yang mana yang boleh dapat mengikuti, bahkan mengembangkan, berinovasi dan mempercepat pengembangan negara ini menuju Indonesia 2045 emas. Cara satu-satunya adalah mengkaderisasi.
supaya kepemimpinan di Indonesia selalu berjalan secara kontinu, berkesinambungan antara pemimpin lama dan pemimpin baru, supaya program-program kerja yang sudah di roadmap-kan Renstra jangka panjang sampai 2045 itu benar-benar bisa berjalan. Kalau ada kata-kata perubahan, bahaya. Kita akan mulai lagi dari nol. Jadi, mari kita masyarakat tetapkan pilihan. Kemana pilihan itu, kita lihat figur-figur yang dikaderisasi oleh Presiden Jokowi. Bukan sebatas Gibran, bukan sebatas Prabowo, bukan. Tapi ada di situ nilai-nilai kebangsaan yang sangat memperhatikan keberlanjutan dalam pembangunan bangsa ini. Oke, 02 menang, Mas Gibran. Ayo semangat. Kamu adalah gentle. Kamu adalah sesungguhnya panglima yang membawa negara ini maju terbang tinggi menuju 2045 Indonesia emas. 02 menang 1 putaran.